Namaku Safira, mahasiswi akuntansi dari Universitas Negeri Malang. Menjadi wanita tidaklah mudah. Selain fokus pada pendidikan, aku juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Salah satunya yaitu menyapu. Padahal aku juga punya kakak laki-laki, namun tidak memiliki kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah seperti diriku ini. Lagi pula, menjadi seorang ibu rumah tangga itu kan bukan hal yang sepele. Seorang ibu rumah tangga itu memiliki banyak tanggung jawab. Hah? Komen sampah ini lagi? Apa yang salah sih dari seorang perempuan yang sekolah tinggi? Bukankah perempuan juga manusia yang punya hak untuk menuntut ilmu yang setara dengan laki-laki? Bukankah perempuan itu madrasah utama bagi seorang anak, terutama di negara patriarki ini? Menjadi seorang wanita Indonesia itu tidak mudah. Apalagi hidup di lingkungan masyarakat, di mana sebagian besar masyarakatnya itu memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak setara. Contohnya adalah aku sendiri, di mana aku sudah beberapa kali ditanyai, kapan aku akan menikah, dan mengapa aku kuliah jika pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Padahal, saat ini usiaku baru akan menginjak 20 tahun. Sedangkan kakak laki-lakiku yang sudah memasuki usia yang tepat untuk menikah justru mendapatkan pujian karena fokus pada perkembangan karirnya. Selain itu, cita-citaku untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan fokus berkarir sepertinya akan terhambat karena tuntutan orang tuaku untuk segera menikah setelah aku lulus sarjana ini. Berdasarkan Global Gender Gap Report tahun 2021, yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada akhir Maret tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 101 dari 156 negara yang ada di dunia dengan nilai 0,68. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan peringkat, yaitu 85 dari 150 negara. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam laporan tersebut terdiri atas partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Cara mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia, yang pertama mengakhiri diskriminasi dari berbagai stereotip, seperti pembatasan hak perempuan terhadap semua wanita dan juga anak perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Kemudian yang ketiga, melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih baik terhadap perempuan. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh dan juga efektif bagi perempuan. Dan juga kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan juga publik. Selanjutnya ada memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak bereproduksi. Kemudian ada melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama. Kemudian ada meningkatkan penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi dan juga komunikasi, yang digunakan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir ada mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan juga anak perempuan pada semua tingkatan. Nah, selanjutnya di sini adalah ada contoh di mana wanita sukses yang ada di Indonesia karena mereka mendapat dukungan dari keluarga dan mendapatkan privilege
sehingga dapat mengupgrade dirinya sendiri.